Ada mobil box yang angkut makanan bergizi gratis atau MBG kecelakaan di Jalan Kemakmuran, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, akibat kecelakaan seorang anak terluka. Dari rekaman dashcam mobil warga, ban sebelah kiri mobil MBG tersebut sudah berada di atas trotoar, sementara seorang pria yang merupakan pengendara motor terpental ke trotoar. Warga dan pengguna jalan pun berupaya mengangkat mobil, lantaran kaki anak pengendara motor tersebut terjepit di antara mobil dan trotoar. Menurut saksi mata, peristiwa ini terjadi saat mobil MBG baru saja keluar dari arah Jalan Raya Merdeka hendak menuju Jalan Raya Tole Iskandar. Di waktu bersamaan melintas pengendara motor dari arah sebaliknya dan hendak menyeberang. Mobil MBG yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi ini pun membuat pengendara motor kaget dan hilang kendali hingga kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Saya tanya yang punya orangnya, katanya dia dari sana. Nah, mobilnya dari dalam. Terus dia ngebut gitu, dia ngebut. Kirain nggak ada motor kali ya, dari sana ternyata ada motor nyebrang ke sini. Dia kaget kali. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak terluka di kaki. Belum diketahui mobil pengantar makan bergizi gratis ini berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah mana. Namun di mobil tersebut terdapat tulisan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan datangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, kehadiran Menteri Haji dan Umroh ke KPK di tengah penyidikan korupsi kuota haji. Gus Irfan tak banyak bicara saat ditanya oleh awak media. Meski demikian, KPK sebut kehadiran Menteri Haji dan Umroh dalam rangka audiensi untuk pencegahan korupsi. Ya, sidang perdana pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim digelar di Jakarta. Agenda sidang untuk buktikan sah atau tidaknya penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi proyek laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Pemirsa, sidang perdana gugatan pra-peradilan Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain kuasa hukum kedua belah pihak, hadir pula orang tua Nadiem Makarim, yakni Nono Anwar Makarim dan juga Atika Al-Gadri. Tergugat dalam sidang adalah Kejaksaan Agung, yakni Direktur Penyidikan Jampitsus. Pihak Nadiem nilai Kejagung tak punya bukti permulaan yang cukup untuk jerat kliennya sebagai tersangka. Penetapan tersangka juga dilakukan tanpa laporan kerugian negara terkait dugaan korupsi, baik oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nadiem Makarim meyakini penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya tidak sah. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Itu kalimat dari BPKB. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketetapan harga. Jadi di mana korupsinya? Di mana markupnya kalau negara sudah menyatakan demikian? Ini hasil audit BPKB. Secara formal BPKB menyatakan tidak ada korupsi, tidak ada markup. Secara substansi majelis, sebelum dilanjutkan Pak, ya, sebelum dilanjutkan, ya, yang dibacakan adalah inti dari ya. Secara substansi majelis, tersangka tidak pernah ditanyakan di pemeriksaan apakah apa dasar perhitungan kerugian negara dan apa buktinya. Tidak pernah ditanyakan. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah aktivis mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat siang untuk melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap penangkapan dan juga penahanan terhadap 4 aktivis dalam kerusuhan saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. Keempat aktivis tersebut adalah Del Pedro Marhaen, Syahdan Hussein, Hario Anhar, dan Muzaffar Salim.
Mereka meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangka terhadap keempat aktivis. Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta kepada pemerintah untuk menjamin keamanan dan independensi hakim yang memeriksa gugatan pra-peradilan mereka. Dan kami juga meminta kepada pemerintah, termasuk kepada Profesor Yusri Iza Mahendra, agar juga mengawal dan menjamin keamanan independensi terkait dengan hakim yang akan memeriksa nanti. Sehingga hakim ini bisa memeriksa dengan objektif dan kemudian berdasarkan fakta-fakta yang akan kami ungkapkan dalam proses peradilan yang akan yang telah kami layangkan pada hari ini. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia di studio NTMC Polri. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Yasmin dan Cikal, selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama, langsung saja kita akan pantau di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang, pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Saat ini sedang diberlakukannya sistem ganjil genap. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup relatif lancar, begitu pula dari arah Maguwoharjo ataupun Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 305 kasus laka lantas yang mengakibatkan 34 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 369 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Yasmin dan juga Cikal. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.